Kalian kalau nggak bisa jadi manusia yang punya skill set yang unik, yang nggak bisa digantikan oleh AI, apa yang terjadi? Ketika buruh pabrik itu udah lagi nggak dibutuhkan, ketika semuanya udah pakai robot, kalian cari aja Vigo Robotics, kalian cari itu seberapa canggih itu sekarang. Mereka bisa otonomus tanpa diprogram, pakai AI ngangkat-ngangkat box sendiri. Itu akan diganti semua, yang linting rokok itu akan diganti semua, yang manufaktur mobil akan diganti semua. Dari hulu ke hilir, manusia yang nggak berguna ini akan di-cut semua. Dan menurut lo, apa yang akan para elit di atas lakukan ke kalian di saat semua ini bisa diganti dengan robot ya, dan lu tuh cuma ngabisin makanan dan bikin polusi dan cuma ngedemo minta UMR naik, sedangkan robot ini nggak pernah demo. Robot ini nggak pernah demo, kerja 24 jam, nggak pernah minta cuti, nggak pernah minta istirahat, nggak pernah minta tidur. Sedangkan lu mintanya THR, lu minta segala macam. Apa yang akan dilakukan? Lu akan disikat, lu akan disuruh makan kecoa di kamar 3x3. Ini akan terjadi. Semua permainan itu akan berubah ya, permainan energi itu akan berubah. Ini gua akan ngomong di sini pertama, Cina itu akan banjirin seluruh masyarakat dengan BYD-nya. Mau dari Indonesia, mau dari Vietnam, Thailand, Kamboja, semua akan dibanjirin nanti dengan BYD yang murahnya. Karena dia akan genjot terus nikel. Dia akan bangun smelter-smelternya untuk bangun nikel tipe 2 yang bisa bikin baterai. Karena untuk bikin baterai kalian perlu lithium ion dan perlu nikel juga. Jadi dia akan kuasai nih market nikel. Dan ini renewable energy juga marketnya akan berubah ke depannya. Kita harus paham akan ini. Dari ujung ke ujung, assembly line mobil itu akan berubah semua dengan robot. Jadi yang kerja tadi di manufaktur akan hilang semua pekerjaannya. Nah yang gue fokuskan dengan hal ini apa? Ini solusi untuk gue pribadi. Yang gue lakukan adalah gue cari ya solusi untuk renewable energy itu apa. Salah satunya paling efisien di Indonesia adalah PLTA. Jadi yang gue lakukan adalah gue cari ya sampai ke Bengkulu. Gue lihat topografinya mana, gue bisa bangun di mana bendungan untuk ciptakan listrik yang renewable. Jadi buat kalian berpikir, oh ini dia begini-begini, enggak, banyak yang gue kerjakan di belakang yang kalian nggak ngerti, kalian nggak paham dan kalian nggak ngerti. Dan dunia ini akan ke arah sana. Orang yang punya energi akan kuasain dunia ini. Kalian di sini masih ngapain? Masih nyeruput kopi sambil scrolling. Tadi kota 2000 untuk 3 jam cewek joget-joget. Kalau kalian tanya Timothy apa yang kalian lakukan? Ini video ini gue syuting hari Sabtu pagi. Ya, apa yang lo lakukan saat bangun tidur? Kerja. Apa yang lo lakukan sebelum tidur? Kerja. Kerja. Karena antara gue itu jadi upper class society tadi dengan manfaatin semua teknologi AI, crypto, renewable energy, atau gue jadi yang paling bawah. Ya gue nggak mau jadi yang paling bawah. Gue mau jadi yang upper class society dalam waktu 10 tahun lagi. Jadi gue lakukan kerja. Nggak ada lagi kerja 12 jam sehari. Kerja gue 16 jam sehari. Nggak ada lagi kerja cuma 5 hari ya. Lu tanya orang-orang kerja sama gue ada liburan nggak? Gue nggak ada. Mau gue kelihatannya liburan lagi di kapal, gue kerja di handphone. Kerja. Gue mulai kerja sebelum gue merem gue kerja. Kalau kalian masih hidupnya kayak pecundang, nggak ada senang-senang. Oh tapi lu kan masih ada itu bang, masih clubbing. Gue clubbing tuh ngelihat ya. Gue ngeliat mana yang potensial lalu gue injek saham di sana. Nggak ada yang gue lakukan tuh main-main. Sedikit pun yang gue lakukan itu nggak ada yang main-main. Jadi kalian bayangin aja yang tadi gue bilang. Ketika para elit yang di atas ini, yang sangat sedikit ini, melihat kalian yang banyak yang nggak berguna ini, kerjanya cuma demo dan ngerusuh. What will they do to you?